Dr. Bandi. Oke, Prof. Ya, Gimana? Prof. Assalamualaikum, Prof. Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di ASOGI seri ke-42, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan terkait kasus onkologi ginekologi. Dan syukur alhamdulillah, seperti biasa setiap hari Rabu sore, saya Dr. Hoirunisa akan menemani Anda semua tentunya bersama ASOGI. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten bergabung dan menjadi partisipan di ASOGI. Selama 1 jam ke depan, kita akan sama-sama berdiskusi, membahas topik yang menarik, topik yang serius, tapi dibicarakan dan dibawakan dengan santai tentunya bersama para narasumber yang pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada para peserta untuk dapat berinteraksi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung, menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan 2 orang narasumber yang telah hadir. Yang pertama yaitu Dr. Wita Saraswati, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Waalaikumsalam. Dan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Subandi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Selamat sore, Dr. Subandi. Sore. Terima kasih. Dan untuk moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Burham Warsito, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Burham. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, dan pada sore hari ini berbicara mengenai perdarahan pervaginan memang menjadi salah satu keluhan yang paling sering kita temui di praktek sehari-hari, dan bila tidak segera didiagnosis maupun diterapi bisa tentunya menimbulkan banyak komplikasi. Dan keluhan ini tidak saja kita temui pada wanita pada usia reproduktif, tetapi juga pada pasca menopause. Dan sore hari ini kita akan mengupas bagaimanakah manajemen pada perdarahan pasca menopause. Namun sebelum memulai diskusi ASOGI pada sore hari ini, kami akan mengundang Sekjen HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hoirunisa, adik saya yang luar biasa. Izinkan saya menggantikan Bapak Ketua Umum kita yang berhalangan pada sore hari ini, Dr. Brahmana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Burham, ini senior sekaligus guru kita ya dari Yogyakarta. Kemudian juga kakak saya, Dr. Wita Saraswati dari UNER Surabaya, dan juga Dr. Subandi ya, ini junior saya dari Malang Brawijaya ya. Jadi izinkan kita alhamdulillah ya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan ya, nikmat sehat ya, bagaimanapun itu nikmat sehat luar biasa ya, yang kita dengan perkenannya Allah kita bisa berkarya ya, kemudian juga nikmat iman tentunya ya, mudah-mudahan kita senantiasa berada pada jalur yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Izinkan saya menggantikan Dr. Brahmana sebagai ketua umum kita yang luar biasa sudah mengarahkan dari seri ke seri. Jadi mungkin ini kepada teman-teman sejawat dari SPOG maupun GP ataupun mungkin bidan ya yang bergabung baru pertama kali. ASOGI ini adalah tadi Dr. Hoirunisa sudah sangat baik ya, memberikan gambaran bahwa ASOGI ini adalah apa saja kutanya hobi ya. Jadi memang ini sudah sampai pada seri ke-42 luar biasa ya. Jadi ini sudah kita mulai sejak Desember 2021 tentang segala macam hal-hal yang simpel terkait dengan praktek di lapangan yang bisa diterapkan oleh teman-teman sejawat semua ya.
Pada sore hari ini, alhamdulillah luar biasa, topik kita adalah manajemen perdarahan pasca menopause. Di sini sudah dihadirkan para ahlinya, tentunya Dr. Wita, Dr. Subandi, dan juga Dr. Burham. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang ya relatif singkat ini teman-teman bisa memanfaatkan ya dengan semaksimal mungkin apa saja yang terkait permasalahan di lapangan ya. Seperti kita ketahui bahwa perdarahan pasca menopause memang merupakan suatu hal yang terkadang diabaikan ya, walaupun kita selalu harus mengeksekusi apakah ada patologi terkait endometrium ya atau patologi lain, mungkin ada perubahan-perubahan tentang paham koin non struktural maupun struktural, kemudian saja yang mungkin tumor marker yang bisa membantu, kemudian apa saja kriteria pada kondisi pasien-pasien dengan perdarahan pasca menopause, atau bahkan mungkin sedikit mungkin ya disinggung tentang abnormal uterine bleeding, kapan kita melakukan suatu surveillance terhadap sel endometrium. Juga tak kalah pentingnya adalah peran SPOG non-onkologi dalam hal ini, apa saja sih kasus-kasus yang terkait misalkan memang sudah terdiagnosis sel endometrium, apa saja yang bisa dilakukan oleh teman sejawat SPOG non-onkologi ya. Jadi saya rasa saya tidak berlama-lama karena di sini jelas akan dikupas oleh para ahlinya. Mudah-mudahan apa saja yang kita share ini akan dapat bermanfaat bagi mungkin pasien-pasien yang kita hadapi maupun dalam rangka menurunkan insiden ataupun kejadian atau mortalitas akibat kanker ginekologi khususnya pada yang terkait dengan kondisi pasca menopause, apakah seluruhnya adalah kanker atau ternyata mungkin atrofi saja, mungkin nanti kita akan kupas ya. Tidak lupa menyampaikan terima kasih apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman di balik layar ya, Dr. Birama ya, kemudian Mas Alan, Mbak Lucy, tentu Dr. Helenisa yang selalu pada front screen ya, betul-betul terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah saja yang bisa membalas segala apa yang kita sudah kontribusikan ya. Lebih kurang saya mohon maaf ya, kami menantikan segala asupan positif dari teman-teman sejawat SPOG untuk kebaikan ASOGI kita di masa yang akan datang. Ya, mungkin sedikit ASOGI ini akan menjadi satu kompilasi ya, kita akan buat suatu buku yang sederhana untuk melakukan satu perumusan kompilasi dari Q&A yang teman-teman sejawat juga sudah kontribusikan selama ini ya. Baik, itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas segala atensi dan partisipasinya. Mari kita saksikan bersama diskusi serius tapi santai terkait dengan perdarahan pasca menopause ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Tovan atas sambutannya sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama. Segera kita akan memulai diskusi ASOGI pada sore hari ini yang akan langsung dipandu oleh moderator kita. Kepada Dr. Burham Warsito, Spesialis Obstetrik Ginekologi Subspesialis Onkologi, kami persilahkan. Terima kasih. Jadi saya kira kita sore ini akan berdialog, berdiskusi untuk suatu topik perdarahan pasca menopause. Sore ini kita ada dua pakar, satu Dr. Wita dan Dr. Subandi yang akan menyampaikan masalah-masalah tentang perdarahan pasca menopause. Waktu kita kira-kira 40 menit untuk berdua, berarti ya nanti di samping presentasi juga ada waktu untuk bertanya, berdiskusi. Baik, kita coba mulai saja. Pertama, kami serahkan ke Dr. Wita untuk menyampaikan pemikirannya tentang masalah perdarahan pasca menopause. Silakan Dr. Wita. Baik, terima kasih Dr. Burham. Jadi topik kita memang menarik ya, dan bukan tidak jarang sering kita temui tempat praktik. Izinkan saya share screen untuk materi, hanya beberapa slide aja, nggih, Dok. Jadi kita layar saya sudah tampil. Kelihatan, Dok. Dan suara sudah cukup ya? Nggak terlalu keras ya? Nggak terlalu keras ya? Enggak ya? Baik, hari ini kita membahas tentang manajemen perdarahan pasca menopause. Jadi kalau kita batasi dulu definisi operasionalnya, nggih. Jadi yang kita sebut dengan perdarahan pasca menopause itu adalah perdarahan uterus. Jadi yang asalnya dari uterus begitu ya. Jadi kita singkirkan yang dari
vulva, vagina, kemudian serviks. Jadi kita fokuskan yang disebut dengan perdarahan pasca menopause adalah perdarahan uterus yang terjadi pada wanita usia pasca menopause. Dan bukan karena perdarahan karena pemakaian misalnya pil KB atau terapi hormonal gitu yang siklik begitu ya. Karena itu ada withdrawal bleeding. Ini kita khusus fokus pada perdarahan pasca menopause. Insidensnya itu 4-11% dari wanita pasca menopause dan merupakan gejala utama pada kanker endometrium, sehingga pada seorang wanita pasca menopause yang datang dengan perdarahan, kalau terjadi perdarahan kita harus menyingkirkan kemungkinan kanker endometrium karena itu merupakan gejala pertama, itu bukan gejala utama dari kanker endometrium. Bukan berarti kalau perdarahan pasca menopause itu berarti kemungkinan besar adalah kanker endometrium, bukan begitu, tapi gejala utama kanker endometrium adalah perdarahan pasca menopause. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya yang etiologi. Jadi terbanyak ternyata polip, gitu ya. Kemudian adalah atrofi yang selama ini kita menduga kemungkinan besar disebabkan oleh CA endometrium, begitu ternyata tidak. CA endometrium itu karsinoma hanya 6,6%. Yang paling sering adalah disebabkan polip atau hipotrofi atau atrofi dari endometrium. Sedangkan yang lain-lainnya adalah mungkin karena fase proliferasi, karena hormon-hormon gitu ya, karena misalnya penggunaan jangka panjang estrogen dan sebagainya. Terus kemudian fibroid itu jarang pada usia menopause. Mungkin saja ada, tapi biasanya perdarahannya itu bukan karena fibroidnya ya, tapi mungkin karena penggunaan dari hiperplasianya menyebabkan withdrawal karena pengobatan hormonal terapi dan sebagainya, tapi jarang fibroidnya pada usia menopause itu menyebabkan perdarahan. Kemudian hiperplasia without atau with atypia itu kecil sebenarnya, tidak terlalu besar. Nah, ada faktor-faktor non ginekologi yang ada yang harus kita cermati ya. Jadi tidak selalu bahwa itu kausanya dari ginekologi, ternyata ada banyak sekali apa yang mempengaruhi seseorang itu datang dengan perdarahan pasca menopause, menggunakan obat-obat antikoagulan gitu ya, obat-obat anti platelet begitu, kemudian obat-obat antibiotika tertentu karena dia berinteraksi dengan vitamin K begitu sehingga menyebabkan efisiensi, obat-obat antidepresan juga begitu, SRI ini penggunaan alkohol, kemudian jangan lupa vitamin E kadang-kadang begitu, kemudian ada garlic, orang yang mungkin beberapa orang gitu, atau ginkgo biloba itu juga bisa menyebabkan perdarahan pasca menopause. Nah, ini sedikit algoritma sebenarnya, algoritma bagaimana kita melakukan manajemen pada perdarahan pasca menopause. Dipastikan kita bahwa bukan faktor dari serviks gitu ya. Bisa dengan pap smear, bisa medical examination. Kadang susah karena pada orang menopause itu porsionya sudah atrofi begitu, padahal CA-nya itu di endoservix, itu perlu dengan cermat kita singkirkan gitu ya untuk mendiagnosis sebagai perdarahan pasca menopause yang asalnya dari endometrium. Terus kemudian kita lakukan transvaginal sonografi untuk melihat ketebalan endometrium, ini sangat penting. Nah, itu kemudian nanti kita evaluasi dari temuan tebal endometrium. Kalau kurang dari 4 mili, biasanya sih kita konservatif itu. Kalau terjadi rebleeding, nah kemudian kadang-kadang perlu biopsi dan sebagainya. Kalau tidak bisa lakukan biopsi dengan dilatasi kuretase. Kalau lebih dari 4,5 mili atau tidak bisa diukur begitu, nah kita lakukan hidrosonografi. Atau kalau perlu juga biopsi itu lebih penting lagi untuk kalau curiga CA. Bentar kok exit ya. Bentar. Ya. Nah, ini kemudian nanti terapinya tergantung apa yang kita temukan pada saat pemeriksaan hidrosonografi dan sebagainya, bisa dengan histoskopi dan sebagainya. Tergantung primernya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Dr. Burhan, sebagai awal diskusi mungkin ya. Dr. Wita, gimana? Ya, sudah dokter. Tadi presentasi saya cukup 5 slide untuk sebagai awal
diskusi. Oke. Ya. Nggih. Baik, kalau gitu kita lanjutkan dulu kepada Dr. Subandi. Silahkan Dr. Subandi. Oke, Dok. Matur nuwun waktunya. Ya, saya izin share screen. Mungkin ini ada beberapa yang sudah disampaikan Dr. Wita, ada yang belum, jadi saya melengkapi aja. Mungkin saya agak banyak dikit, ya, jadi tidak 5 slide, tapi melengkapi saja. Oke, kalau kembali kita ingat, ya namanya menopause berarti menstruasi berhenti secara permanen karena hilangnya aktivitas dari folikular ovarium. Ya, ditentukan setelah 12 bulan amenorrhea spontan. Bisa juga menopause karena iatrogenik, bisa terjadi setelah bilateral ovarektomi dengan atau tanpa histerektomi. Bisa juga terjadi prematur menopause karena pengaruh radiasi atau kemoterapi. Prematur menopause primer itu terjadi pada usia di bawah 40 tahun. Ya. Biasanya wanita dengan prematur menopause itu tidak menimbulkan atau tidak mengalami keluhan yang akut. FSH level mungkin sedikit meningkat, kemudian fertility dapat kembali secara spontan. Tadi sudah disampaikan sama Dr. Wita, insiden dari postmenopausal bleeding itu 4-11%. Kemudian sebabnya banyak, yaitu atropik, vaginitis, cervicitis, endometritis. Kalau traumatik ya bisa karena pesari, kemudian exogenous hormonal terapi, kemudian kelainan jinak bisa karena polip, endometrial polip, malignan bisa dari vagina, cervical, endometrial, atau post radiasi. Itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya postmenopausal bleeding. Jika menopause terjadi, estrogen progesteron memang sudah tidak diproduksi oleh ovarium, meskipun estrogen masih diproduksi dalam jumlah yang cukup besar dari liver atau fat. Kemudian endometrium akan mengalami penurunan atau atrofi dalam berbagai derajat. Harusnya kalau sudah terjadi atrofi tidak akan terjadi bleeding. Apabila terjadi bleeding, maka harus diinvestigasi lebih lanjut atau dievaluasi lebih lanjut. Kemudian evaluasi akan kita lakukan pada wanita menopause yang tidak mendapatkan HRT, yang ini kan. Apa suara saya kedengaran? Dengar, Dok. Oh, dengar ya. Kedengaran Dr. Subandi, ya. Jadi wanita yang menopause yang tidak mendapatkan HRT mengalami peredaran uterin, ya, yang sudah 1 tahun itu amenorrhea, atau wanita postmenopause dengan HRT 6 bulan atau lebih dengan persistent uterine bleeding, atau wanita yang sebelumnya amenorrhea dengan HRT mulai mengalami pendarahan tanpa sebab yang jelas. Itu kita harus evaluasi lebih lanjut. Evaluasinya macam-macam, termasuk history, examination, dan investigasi lebih lanjut. Kalau dari informasi yang kita dapatkan dari pasien, termasuk kapan perdarahan itu terjadi, faktor pencetusnya apakah ada trauma atau ada vaginal discharge, atau bentuk perdarahannya, durasinya, apakah berhubungan dengan postkoital atau tidak, kemudian banyaknya, kemudian apakah berhubungan dengan sebab yang lain atau keluhan yang lain, termasuk nyeri, demam, atau perubahan pada fungsi bladder atau bowel. Kemudian apakah mengkonsumsi obat-obat tertentu seperti yang disampaikan Dr. Wita tadi, ya, hormon, antikoagulan, atau herbal, atau suplementasi diet, dan sebagainya. Kemudian juga perlu digali tentang riwayat pada keluarga tentang kanker payudara, kanker kolon, atau kanker endometrium sebelumnya. Kemudian ada nggak faktor resiko terjadinya kanker endometrium, termasuk nulliparity, diabetes, hipertensi, obesitas, dan lain-lain.
Pemeriksaan secara umum, ya apakah ada pucat, hilangnya BMI yang turun, limfadenopati, kemudian dari abdomen, apakah ada pembengkakan, asites, dari vulva, adakah bleeding, ulcer, spekulum, itu apakah ada tanda-tanda atropik, lesi pada serviks atau lesi pada vagina, ukuran uterus, atau ada massa aneksa, juga kita akan tentukan itu. Investigasi yang bisa dilakukan bisa vaginal ultrasonografi, salin sonografi, endometrial biopsi. Endometrial biopsi itu bisa dilakukan di office biopsi, dilatasi dan kuretase, bisa juga histeroskopi dilanjutkan dengan biopsi, juga bisa dikerjakan. Ini, wah gambarnya tidak jelas. Ini vaginal ultrasonografi, ada penebalan pada selaput endometrium. Kemudian setelah kita melakukan transvaginal sonografi, kita tentukan ketebalan dari endometrium, tadi sudah disampaikan Dr. Wita, ada yang 4 mili, ada yang 4,5 mili. Kemudian kalau lebih dari 4 mili ketebalannya kita tentukan apakah ini low risk atau high risk. Kalau low risk kita bisa lakukan endometrial biopsi atau SIS juga bisa. Kalau high risk langsung kita histeroskopi dan biopsi. Kalau ketebalan di bawah 4 mili kita lakukan endometrial sampling. Jika tanda-tandanya tetap ada, pendarahan tetap berlangsung, maka kita lakukan histeroskopi dilanjutkan dengan biopsi. Salin infusion sonografi ini bisa kita kerjakan, jadi kita masukkan cairan salin intrauterin bersamaan dengan transvaginal sonografi, kita akan dapat gambaran apa yang terjadi di dalam endometrium. Ini penebalan endometrium mungkin juga suatu polip, ya, jadi polip endometrium. Kemudian sifatnya homogen isoekoik dari endometrium. Ini gambaran polip. Kemudian juga bisa menunjukkan adanya submukosmium, ya, ini dengan hidrogen gambarannya. Kemudian hiperplasia itu penebalan yang difus, ya, tanpa vokal, kelainan vokal. Jadi kalau pada gambar ini kita tentukan penebalan selaput endometrium, kita ukur A ini, kemudian kita kurangi B. Ya. Kemudian endometrial cancer, ya biasanya diffuse prosesnya. Pada stadium awal itu tampak seperti massa polipoid. Ya, ini gambarannya, ya massa diffuse. Kemudian endometrial biopsi, ya. Endometrial biopsi diperlukan jika ketebalan lebih dari 4 mili endometriumnya. Kemudian endometrium menunjukkan gambaran yang difus atau vokal dengan gambaran heteroagonicity. Kemudian endometrium tidak dapat terlihat dengan jelas dan pada wanita yang mengalami perdarahan yang persisten. Ini endometrial sampling yang dikerjakan di rawat jalan, bisa dikerjakan. Jadi langsung masuk ke dalam cavum uteri, ke endometrium, kita biopsi. Histeroskopi bisa juga dikerjakan di rawat jalan atau rawat inap. Dari histeroskopi ini kita akan tahu kondisi dari cavum uteri secara jelas, kanalis cervicalis juga jelas, kemudian bisa tahu juga ada vokal patologi, kita juga akan tahu. Histeroskopi dilanjutkan dengan biopsi, itu keuntungannya adalah evaluasi segera bisa dikerjakan, ya tadi sudah disampaikan bisa melihat dengan jelas endometrium, endoservix, juga dapat mendeteksi kelainan vokal di endometrium dan langsung dilanjutkan dengan biopsi. Pertama, manajemen dari perdarahan postmenopause itu kita eksklusif dulu ada malignansi atau tidak. Kemudian jika didapatkan gambaran premalignan, hiperplasia dengan atau tanpa atipia, atau didapatkan proliferatif endometrium, itu merupakan suatu kondisi abnormal pada wanita postmenopause. Jadi harus kita terapi. Kalau polip, ya kita ambil polipnya. Kalau atropik, kita berikan lokal estrogen. Kalau traumatik, misalkan karena pesorium, ya kita ambil pesariumnya.
Kalau hiperplasia, kita tahu jenis-jenis hiperplasia, simpel hiperplasia, kompleks hiperplasia tanpa atipia, dan kompleks hiperplasia dengan atipia yang meningkatkan resiko 20-25% terjadinya karsinoma. Endometrial karsinoma, ya, sampai sekarang merupakan penyebab terbanyak di Amerika. Ya, kalau di negara berkembang penyebab nomor 2. Insidennya pada usia 55 sampai 65 tahun, jarang pada usia di bawah 40 tahun. Tapi dengan meningkatnya angka obesitas, maka populasi wanita muda yang kena kanker endometrium semakin meningkat. Secara umum, CA endometrium itu diagnosisnya ditegakkan pada stadium awal. Terbatas pada uterus 67%, penyebaran di organ regional dan lymph node 21%, dan metastase jauh 8%. Faktor resiko terjadinya endometrial karsinoma, obesitas, kondisi anovulasi kronik, misalkan pada PCOS, nulliparity, diabetes mellitus, hipertensi, estrogen secreting tumor, kemudian exogen estrogen unopposed dengan progesteron, tamoxifen, kemudian riwayat pada keluarga dengan kolorektal, ovarian, endometrial, breast cancer, early menarche, dan late menopause. Ada beberapa sindrom ya yang berhubungan, jadi Lynch syndrome, wanita dengan Lynch syndrome, yaitu hereditary non-polyposis colorectal cancer, mempunyai resiko untuk kena endometrial cancer dan bisa terjadi pada usia yang muda. Kemudian wanita dengan Lynch syndrome juga resiko terjadinya colon cancer atau ovarian cancer juga menjadi lebih tinggi. Lynch syndrome ini kita tahu bersama merupakan autosomal dominan. BRCA, ya mutasi pada BRCA itu meningkatkan resiko terjadinya kanker pada payudara dan ovarium. Pada beberapa data menunjukkan bahwa mutasi BRCA1 itu berhubungan dengan endometrial karsinoma. Gambaran klinis dari endometrial karsinoma, ya postmenopausal bleeding, irregular bleeding pada premenopause, kemudian abnormal cervical cytology, yaitu didapatkan endometrial cell, atypical glandular cell, adenokarsinoma. Juga kadang-kadang kita temukan pada saat imaging, kemudian kita temukan pada saat hysterektomi. Histologi, ya histologi ini menentukan, ya endometrial karsinoma itu paling banyak dari endometrial karsinoma 75-85%. Ya, tumor ini distimulasi oleh estrogen dan biasanya didahului oleh endometrial hiperplasia. Tipe histologi ini muncul paling banyak pada stadium awal dan prognosanya bagus. Mucinous karsinoma itu menurut WHO didefinisikan bahwa komposisi selnya lebih dari 50% mucinous cell dan sisanya adalah endometrioid. Ini termasuk tipe 1 dan prognosanya bagus. Serous karsinoma yang terbanyak setelah endometrioid, tapi jumlahnya hanya 10%. Prognosanya jelek dan biasanya kita temukan pada stadium lanjut. Clear cell itu juga histologi yang jarang, kurang dari 5%. Biasanya clear cell ini high grade, biasanya muncul pada stadium lanjut. Mixed cell tumor, mixed karsinoma, baik endometrioid dan high grade, biasanya komponen kedua itu jumlahnya 5%. Karsinosarkoma, malignan mixed Mullerian tumor, termasuk endometrial karsinoma yang jarang juga, kurang dari 5%, yang berisi komponen epitel yang kita sebut sebagai karsinoma, dan stromal komponen yang kita sebut sebagai sarkoma. Prognostik faktor, ya stadium dari penyakit, kemudian invasi dari myometrium, lymph node involvement, LVSI, histologi, peritoneal cytology, dan steroid reseptor status. Pengobatan, ya kalau stadium 1,
total abdominal hysterektomi, bilateral salving oophorectomy bisa ditambah dengan brachytherapy dan radioterapi eksterna. Status dari kelenjar getah bening baik pelvic dan para-aortik itu harus di-assess pada saat intraoperatif pada seluruh pasien. Stadium 2, HTSOB, pelvic lymphadenectomy, brachytherapy, dan radioterapi eksterna. Stadium 3, radioterapi, brachytherapy, teleterapi, dan HTSOB. Stadium 4, HTSOB, high dose progesteron, radioterapi. Kemoterapi terbatas perannya terutama pada stadium lanjut. Prognosis 5-year survival rate-nya kalau stadium 1 80-90%, stadium 2 70-80%, stadium 3 4 20-60%. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Subandi. Baik, kita akan mulai dengan diskusi. Saya kira cukup lengkap tadi paparan baik Dr. Wita Saraswati maupun Dr. Subandi, dan cukup luas. Kiranya masalah ini juga cukup luas ada di lapangan. Silakan siapa yang akan mengajukan diskusi atau pertanyaan, bisa secara langsung maupun bisa secara tertulis. Silakan, bisa dimulai. Izin dokter. Iya, ya, ini saya. Ya, ada di kolom Q&A ya. Ya. Mungkin saya bantu pertanyaan. Bacakan ya, Dok. Monggo. Ini pertanyaan dari Alida Sari. Izin bertanya kepada Dr. Wita. Bila hasil dilatase dan kuretase kelenjar endometrium fase proliferasi atau sekresi, apa yang harus dilakukan, Dok, pada menopause? Terima kasih. Ya. Izin menjawab ya, Dr. Burhan. Ya, silakan, Dr. Wita. Ya, jadi memang kalau kita lihat perjalanan pasca menopause itu CA endometrium hanya 6,6% ya. Sebenarnya terbanyak adalah atrofi dan kemudian di bawahnya lagi adalah hormonal imbalance. Jadi kalau dikuret ternyata hasilnya proliferatif atau sekretif begitu ya. Itu biasanya hormonal imbalance. Kita lihat yang penting adalah BMI-nya pertama kali ya. Apakah dia obes? Karena kalau hasilnya proliferasi biasanya karena ekses dari estrogen. Estrogen itu bisa diperoleh dari lemak yang ya dari obes gitu ya. Jadi unopposed estrogen itu sehingga menjadikan proliferatif. Jadi terapinya ya kita berikan preparat yang anti estrogen begitu ya, jadi progesteron atau bagaimana, kemudian menurunkan BMI-nya, jadi berat badannya diturunkan. Kalau itu jadi persisten bleeding-nya begitu ya. Jadi karena hormonal imbalance-nya itu, kalau memang kuretnya menyatakan ya kalau lihat kuretnya menunjukkan proliferasi atau sekresi biasanya kan hormonal imbalance. Jadi ya terapinya hormonal. Jadi karena kalau orang pada obes, biasanya kalau perjalanan pasca menopause karena endometrium dan sebagainya itu kan faktornya tadi obes, kata Dr. Subandi tadi ya, salah satunya obes. Untuk kalau ternyata tidak CA, artinya hanya proliferasi atau sekresi hasil kuretnya, ya kita terapi dengan hormonal. Kalau proliferasi itu karena ekses dari estrogen, kita berinya progesteron. Kita bisa berikan preparat misalnya apa ya, orang biasanya pakai Primolut atau Rugimen, masa saya ngirim merek ya. Itu kita berikan aja setiap haid, misalnya hari ke-16 misalnya begitu, atau pada saat ini kita beri aja untuk membuat kompak begitu ya. Kemudian nanti akan withdrawal bleeding, nah harapannya sudah tidak proliferasi lagi. Jadi prinsipnya kalau hormonal imbalance ya kita terapi secara hormonal. Itu mungkin jawaban dari saya, Dr. Burhan. Ya. Silakan siapa lagi yang akan memberikan pertanyaan? Mungkin Dr. Subandi ada tambahan mungkin. Ya, jadi memang secara umum kalau kita ingat patofisiologi terjadinya menopause, begitu menopause maka estrogen sudah tidak diproduksi dari ovarium. Akan tetapi kita perlu ingat seperti yang disampaikan Dr.
tadi bahwa lemak itu juga menghasilkan estrogen yang cukup besar. Pada kondisi lemak yang banyak, estrogen akan banyak juga. Kemudian kalau estrogennya tinggi tanpa progesteron, maka akan terjadi proliferatif yang berlebihan dari kelenjar endometrium. Maka kita akan memberikan supporting sistemnya dengan memberikan progesteron. Harapannya bleedingnya akan berhenti, penebalan selaput endometrium akan menjadi berkurang. Saya kira itu, Dr. Wita, Dr. Burhan. Terima kasih, Dr. Bandi. Mungkin ada lagi selanjutnya. Saya bantu bacakan pertanyaan di kolom Q&A ya, Dok ya. Ini Ya, ada pertanyaan dari Anonim. Ini izin bertanya, sebagai GP apa saja yang bisa dilakukan untuk manajemen pasien dengan keluhan postmenopausal bleeding? Terima kasih. Mungkin dari apa Dr. Subandi dulu. Iya. Kalau imunoterapi untuk lesi prakanker saya belum pernah mendapatkan kepustakaannya. Apakah ada tempat imunoterapi pada lesi prakanker pada endometrium? Ya. Kemudian ini langsung dilanjutkan apa pertanyaan kedua? Pertanyaan yang sebelumnya yang pertama dokter ini yang ditanyakan apa itu? GP dok, sebagai GP kira-kira apa yang bisa dilakukan pada saat menghadapi pasien saya salah baca ini. Oke, apa yang dilakukan GP jika kami didapatkan pasien dengan keluhan postmenopausal bleeding? Jadi kalau saran saya adalah apa yang bisa dilakukan oleh GP, pemeriksaan anamnesa lengkap, kira-kira faktor pemicunya apa, mulainya kapan, ada faktor penyulit atau tidak, resiko terjadinya kanker ada atau tidak. Begitu anamnesanya jelas, maka kita lakukan pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh GP, termasuk pemeriksaan fisik, in speculo itu bisa dikerjakan. Sehingga kita bisa mengevaluasi apakah sumber pendarahnya dari uterus, apakah bukan sebab yang lain. Seperti kita ingat bahwa penyebab terbesar adalah atrofi. Nah, begitu kita in speculo, kita akan dapat gambaran itu. Apakah ada atrofi vaginitis atau tidak. Kalau memang ada itu, terapi. Kalau ternyata pendarahnya dari uterus, maka kita akan diperiksa secara fisik di manual misalkan, apakah ada massa di uterus, apakah ada massa di aneksa. Kalau ada itu, kirim untuk lakukan investigasi lebih lanjut. Saya kira itu. Dok, mungkin mungkin ya. Kalau perdarahannya kira-kira waktu di in speculo dari serviks, apa yang bisa dilakukan? Kalau di serviks, kalau kita curiga lesi di serviks, kemungkinan terjadinya kanker bisa kita lakukan biopsi, kan boleh dikerjakan pada saat in speculo. Saya kira itu. Ada satu hal yang mungkin kesan. Kolega yang kadang-kadang tidak memanfaatkan in speculo. Ya. Gimana ini? Kita kan kalau stetoskop itu kan senjatanya penyakit dalam ya. Tapi kalau kita kan USG, nah, seringkali kita lupa bahwa senjata yang lain ada juga gitu. Begitu kita USG, seringkali gambaran-gambaran patologi di dalam serviks kita tidak tahu. Makanya pemeriksaan memang harus lengkap. Begitu investigasi, katakanlah dari uterus kita tidak dapat apa-apa, endometrial lainnya normal, kita harus cari sumber pendarahnya dari mana lagi nih. Apakah ada dari serviks, apakah ada dari vagina. Dan itu kita harus tentukan dengan jelas. Saya kira itu, Dok. Oke, mari silahkan untuk pertanyaan berikut, silahkan. Mungkin saya sedikit menambahkan, Dr. Burhan. Jadi saya membayangkan ini yang tanya adalah GP, begitu ya. Dan saya tidak yakin GP itu ada spekulum tempat prakteknya ya. Nggak yakin saya. Karena yang tanya pertanyaan tadi itu yang tanya adalah GP, begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan beda kalau itu SPOG. Kalau SPOG, spekulum itu seperti stetoskop yang harus punya. Ini saya membayangkan ini GP. Waktu saya dulu GP juga di tempat praktek saya tidak ada spekulum, gitu ya.
Dan ini yang ditanyakan adalah apa yang kita bisa lakukan pada pasien dengan perdarahan pasca menopause sebagai GP, begitu kan? Jadi saya membayangkan GP itu sebenarnya senjata utamanya adalah di anamnesis dulu. Dan kemudian fisik diagnostik, apakah pasien itu gemuk, dan kita sudah mendidik dari awal, begitu ya. Usia tua, kemudian kalau GP kan VT juga rasanya ya. Mudah-mudahan ya masih VT ya, mudah-mudahan ya, walaupun kalau tidak ada mungkin masih bisa VT. Artinya pertama kali darah anamnesis itu apakah perdarahannya banyak atau kan spotting itu sangat berbeda ya. Ada orangnya gemuk atau kurus misalnya begitu. Jika kita membayangkan kalau orangnya gemuk, estrogennya banyak, mestinya endometriumnya tebal begitu. Dan kalau endometriumnya tebal mungkin 6,6% atau lebih mungkin ya mungkin saya endometrium begitu ya. Kemudian dari VT apakah uterusnya membesar atau mengecil, biasanya kalau saya endometrium uterusnya membesar begitu ya. Jadi jarang rahim uterus tidak membesar pada endometrium besar. Dan kemudian dari VT kita bisa tahu apakah serviksnya licin, apakah berdungkul, itu dari VT aja gitu ya. Sangat bagus kalau ada punya ekulumsi tersingkirkan, apakah ada nodul di serviks. Itu yang bisa kita lakukan sebagai GP. Nah, dari penemuan itu, kalau kita punya USG bagus, USG transvaginal rasanya GP nggak ada rasanya ya. USG mungkin abdomen itu bisa kita lihat ketebalan bisa. Nah itu kalau tidak jelas, kalau misalnya tipis seperti dikatakan tadi kita bisa masih konservatif, tidak melakukan apa-apa bisa. Tapi kalau begitu tebal, kalau dia usia menopause dan dia tidak pakai tamoxifen, tidak pakai apa-apa, batasnya 4 mili gitu ya. Tapi susah kalau 4 mili itu dari USG abdomen susah. Misalnya transvaginal begitu ya. Dan GP rasanya nggak punya USG transvaginal. Jadi saya mengembalikan, saya membayangkan sebagai GP kalau pasien menopause itu apa yang kita lakukan kalau datang dengan perdarahan. Mungkin itu yang bisa. Jadi fisik diagnostik dan anamnesis itu kuncinya di situ. Seperti kata Dr. Subandi tadi ada riwayat CA juga enggak di keluarga yang lain, itu sangat penting juga dia mengarah kemana. Itu mungkin Dr. Burham untuk pertanyaan yang tadi. Ya, bagus. Jadi saya sepakat juga. Jadi kita juga tidak lepas untuk ikut membantu GP. Tapi kita juga tahu GP itu boleh dikatakan ada di puskesmas misalnya. Sekarang ini programnya sudah hampir USG itu ada di puskesmas. Jadi USG bisa dilakukan. Cuma sekarang yang sudah menjadi program lagi adalah deteksi dini kanker yang dengan IVA maupun pap smear. Nah ini gimana yang dikaitkan dengan tadi keluhan perdarahan, apalagi perdarahan dengan kontak bleeding. Monggo, Bu Vita atau Pak Bandi. Saya boleh ya? Ya, jadi screening di awal itu penting untuk itu. Apakah asalnya dari uterus atau dari serviks? Jadi ya, tadi betul sekali spekulo kalau misalnya ada dengan IVA itu. IVA itu sangat simpel. Kalau ada nodul ya jelas, tapi kalau tidak ada nodul, permukaannya kasar begitu saja, kita kasih asam asetat. Apakah mungkin bleedingnya dari situ? Apakah cervicitis saja misalnya gitu? Itu kita bisa kita kasih obat dulu, transvaginal, obat-obatan gitu, kemudian dievaluasi lagi. Ambil kemungkinan darah itu dari mana asalnya? Apakah dari permukaan serviks atau dari dalam gitu ya? Itu sangat penting identifikasi itu. Itu mungkin Dr. Burham. Ya, monggo Dr. Bandi. Saya kira sama dok, jadi sama ya. Identifikasi dulu yang penting. Ya. Tapi mungkin loh, sangat disayangkan apabila kolega kita SPOG periksa kok tidak lewat juga inspekulo. Ada nggak itu kira-kira? No comment ya, Dr. Bandi ya. No comment, Dr. Burham. Jadi mungkin kita harus menyampaikan pemeriksaan harus lengkap lah gitu. Ya. Pemeriksaan dasar itu ya Dr. Bandi ya, itu kan penting. Terlalu banyak pasiennya jadi lewat semua. Pemeriksaan dasar itu yang penting sekali. Iya. Jadi sekali lagi yang mungkin harus sama-sama kita pertimbangkan adalah deteksi dini. Apapun itu kelainannya, entah itu suatu radang, apakah itu suatu keganasan, tetap akan deteksi dini, maka itu akan memberikan prognostik yang jauh lebih baik. Yeah. Ya, gitu. Yeah, Siapa lagi yang ingin
menyambung pertanyaan. Baik, Dok. Ini banyak sekali pertanyaannya sudah masuk di kolom Q&A. Ini saya bacakan. Dari Dr. Freddy Chandra. Ini yang pertama, dia ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ini menanyakan mengenai imunoterapi pada kanker endometrium. Kemudian yang kedua, mengenai pil KB kombinasi jangka panjang, apakah memiliki resiko untuk terjadinya kanker endometrium? Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu GnRH agonis, apakah memiliki efek prevensi terhadap kanker endometrium? Terima kasih. Dr. Bandi, monggo. Pertanyaannya berat ini. Pertanyaan berat ini. Kalau imunoterapi tadi sudah saya jawab ya. Iya, saya juga nggak bisa jawab untuk lesi prakanker endometrium ya, imunoterapi. Ya, kalau lesi prakanker endometrium kan, jadi iya. Belum tahu kepustakaannya saya mohon maaf. Ya. Yang kedua, pil KB kombinasi beresiko terjadinya lesi prakanker. Jadi ini enggak malahan, karena dia justru menurunkan ya. Ada progesteron. Jadi iya. Dia estrogen ada, progesteron ada. Jadi termasuk proteksi malahan. Iya. Oke. Kemudian GnRH agonis memiliki prevensi terhadap lesi prakanker pada wanita yang memiliki faktor resiko. Misalkan pada kondisi hiperplasia, simple hiperplasia atau kompleks hiperplasia tanpa atipia, itu terapi salah satunya adalah dengan progesteron. Nah, ada kepustakaan yang menunjukkan bahwa GnRH agonis juga ada tempat untuk diberikan. Pada kondisi seperti ini, harapannya seperti tadi saya sampaikan bahwa tipe endometrioid karsinoma itu seringkali didahului oleh hiperplasia. Jadi kalau hiperplasia sudah kita obati, maka otomatis akan prevensi terjadinya kanker endometrium. Saya kira itu. Mungkin juga kita juga masih bertanya-tanya tumor marker untuk CA endometrii kira-kira sudah ada atau belum ya sekarang? Seperti kalau misalnya untuk ovarium kita bisa memanfaatkan CA125 atau apa, atau squamous cell carcinoma. Kalau untuk endometrium? Sebagai deteksi dini maksudnya, Dok? Iya. Jadi kadang-kadang rasanya kok nggak ada ya, siapa sih CA125. Nah, ada sebenarnya fisik diagnostik dan transvaginal sonografi itu yang peranannya lebih penting untuk mendeteksi secara dini. Jadi mungkin kecuali kalau CA endometrium yang sudah lanjut kemudian keluar dari serosa uterus kemudian ke peritoneum baru CA125-nya biasanya baru meningkat. Tapi kalau masih apalagi stadium 1, stadium 2 rasanya belum, tidak ada markernya, tumor markernya. Ya. Dr. Bandi, ada tambahan? Ya, kalau untuk tumor marker sebagai deteksi dini, saya kira kok belum ada ya, Dok ya. Ya, untuk deteksi dini seperti yang disampaikan oleh Dr. Wita tadi adalah pemeriksaan ultrasonografi, transvaginal sonografi dilanjutkan dengan patologi anatomi untuk diagnosis pastinya. Saya kira itu. Sekarang Prof, yang transvaginal di puskesmas kira-kira selalu ada nggak? Tempat prakteknya itu belum tentu ada. Ya, kalau saya lihat dari yang saya tahu di Malang ya, Dok, ya. Di beberapa puskesmas itu hanya abdomen ya. Abdomen, yang transvaginal nggak ada karena kan memang USG-nya juga yang paling sederhana. Ya, seperti saya kata di SPOG aja juga mungkin transvaginalnya tidak ada ya, Dr. Bandi ya. Ya, tidak semuanya. Iya, tidak semua memang ya. Oke, silakan siapa lagi yang ingin menyampaikan suatu masalah? Boleh saya lanjutkan ya, Dok. Ini ada 2 orang yang menanyakan mengenai terapi hormonal. Jadi ditanyakan untuk terapi progesteron yang diberikan itu dosisnya bagaimana dan berapa lama diberikan? Terima kasih. Ini yang tadi ya, yang pertanyaan pertama nyambung ya, kayaknya. Beda. Tadi anonim, sekarang ada namanya. Jadi ini kayaknya tujuannya, izin bertanya oleh Dr. Wita, dosis progesteron yang diberikan. Biasanya kita memberikan jangka panjang kalau memang hiperplasia without atipia dan sudah disingkirkan
keganasannya. Jadi macam-macam ya, mau progesteron apa yang dipakai, bisa tablet, bisa yang depo itu bisa. Dan lamanya tergantung kita mau itu berapa lama dia keluhannya. Kalau masih dosis pertama enggak berhenti perdarahannya, bisa diperpanjang. Karena kalau itu memang hiperplasia ya, atau proliferasi yang tadi ya. Jadi atau dibuat siklik begitu ya. Siklik kita berikan, kemudian nanti berhenti, biasanya 10 hari saya memberinya itu, 10 hari, kemudian berhenti, apakah ada withdrawal. Nah, kemudian setelah withdrawal dilihat lagi, kalau misalnya TVS-nya sudah tipis, sudah baik, ya tidak perlu tambahkan lagi, tapi kalau masih ada, kita bisa berikan pil KB kombinasi atau hanya progesteron saja. Mungkin ya sekitar 3-6 bulan untuk awal-awal. Kita lihat evaluasi hiperplasianya masih ada atau enggak. Asal tadi sudah disingkirkan dia bukan hiperplasia yang with ATP ya. Kalau with ATP itu kata Dr. Subandi tadi 20-25% itu kalau dioperasi ternyata CA gitu. Endometrium. Monggo, silakan Dr. Bandi. Kalau hiperplasia yang non ATP itu pada saat kepustakaan itu diberikan progesteron on off 15 hari on, 15 hari off selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian kita evaluasi lagi setelah itu, bisa pakai histeroskopi, kita ambil sampel lagi, masih hiperplasia atau sudah kembali ke normal. Kalau sudah kembali normal, ya selesai pengobatan. Ya. Mungkin ada juga suatu masalah, misalnya begini, hormonal terapi oke, bagus, tapi suatu ketika muncul lagi metroragi, perdarahan. Mungkin sampai 2 kali atau 3 kali. Kira-kira gimana itu? Kalau itu berarti mungkin terjadinya berulang, bisa dikatakan termasuk kelainan yang persisten, maka kita lakukan histeroskopi, kemudian kita cari apakah ada vokal abnormal di endometriumnya. Kalau ada vokal abnormal, kita lakukan biopsi, kemudian kita kirim ke PA. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, bisa lanjut. Baik dokter, ini menyambung tadi mengenai hiperplasi tipe atipik ini dan menanyakan dari dokter Prita, bila hasil kuretnya hiperplasia endometrium tipe atipik dan pasien sudah tidak mengalami perdarahan, apakah cukup hanya dengan evaluasi saja? Oke, mungkin kalau izin dok, saya jawab. Monggo, tidak apa-apa. Kalau hiperplasia dengan tipe atipik itu seperti yang saya sampaikan tadi, pada pasien dengan post-menopause itu adalah suatu kondisi yang abnormal. Ya. Pada suatu literatur dinyatakan bahwa kalau hiperplasia atipik, terapinya adalah surgery. Jadi kalau ini insya Allah tidak ada tempat untuk dilakukan terapi konservatif. Apalagi ini cukup evaluasi. Saya kira nggak cukup. Itu ya. Iya, setuju saya Dr. Bandi. Jadi hiperplasia with ATP itu hasil kuretnya, dan kita tahu bahwa hasil kuret itu bisa sangat beda dengan pada saat nanti surgery. Biasanya seringkali kalau kita PA kuretnya itu hiperplasia with ATP, saat histerektomi ternyata sudah CA endometrium, differentiated CA endometrium, biasanya begitu, sering kali begitu. Dan kejadiannya lumayan tinggi, kalau itu bilang 20-25% setelah dibuka, dioperasi diangkat, ternyata histopea-nya menyatakan itu CA endometrium. Jadi kalau hiperplasia with ATP tidak pada tempatnya lagi untuk observasi. Gitu ya Dr. Bandi ya? Iya dok. Ya, Dr. Burham ya. Apa bisa diartikan kalau seperti itu, hiperplasia dengan ATP, dengan mungkin 2 kali ada keluhan, kemudian tadi arahnya ke surgery, itu langsung aja rujuk ke ahlinya. Ya, mungkin saya nambahkan, Dr. Burhan. Jadi kemungkinan yang kita dapatkan dari hasil kuret itu memang gambaran di permukaan endometrium saja. Bisa jadi sudah terjadi invasi ke endometrium. Makanya pada saat kita lakukan histerektomi, kita dapat gambaran sel-sel CA-nya sudah invasi ke myometrium.
Kalau sudah invasi ke miometrium, memang pada saat kuret tidak akan kita dapat itu hasilnya. Karena yang kita kuret kan hanya permukaan endometrium saja. Mungkin itu, Dok. Iya, ya. Jadi kalau saya bisa menambahkan, jadi kalau pada hiperplasia with ATP, tindakannya sebenarnya kalau memang kita mau surgery adalah simple hysterectomy. Dan itu bisa oleh SPOG umum, tidak harus ke onkologis. Apalagi kita sudah TVS sebelumnya bahwa tidak akan invasi ke miometrium begitu ya. Kalau invasi miometrium apalagi kalau lebih dari setengah mungkin 1B sudah mungkin serahkan aja. Tapi kalau hiperplasia with ATP kemudian endometriumnya batasnya masih jelas pada TVS, monggo itu rasanya bisa simple hysterectomy oleh SPOG umum begitu. Itu menurut saya, Dr. Burhan. Ya. Ya, jadi itu bisa juga kita teruskan begini. Seseorang SPOG umum di daerah terpencil, jauh, tidak ada lab patologi anatomi, kemudian menemukan itu langsung TAHBSO atau gimana? Atau hanya hysterectomy aja? Jadi ini tanpa kuret ya, tanpa kuret karena tidak ada PA-nya. Kita juga mempunyai pertimbangan seseorang yang melakukan kuret pada sel-sel yang ke arah kanker, ada kemungkinan suatu metastase lewat pembuluh darah. Artinya tidak usah kuret dengan dasar usia menopause, meteorologi yang berulang, mungkin tadi ada tambahan hasil kuret kecil tadi, langsung dia melakukan hysterectomy. Kira-kira. Iya, jadi mungkin Dr. Subandi izin, nanti Dr. Subandi mungkin menambahkan. Jadi yang pengalaman saya kalau usia ini pasca menopause ya, pasca menopause dengan perdarahan, tapi kita tidak merencanakan kuret gitu ya misalnya. Misalnya kuret itu perlu, terutama kalau itu tebal ya, penebalan untuk melihat apakah itu memang benar cuma hiperplasi atau makanya CA. Dan CA itu kan kita mesti tahu gradasi ya, grade 1, grade 2, grade 3. Sebab kalau grade 1 yang well differentiated beda penanganannya dengan kalau memang dari awal sudah tahu dia grade 3 atau yang poorly differentiated. Sebenarnya itu pentingannya di situ. Sebab kalau hasilnya ternyata kuret itu grade 3 atau poorly differentiated, kita sudah aware, lebih aware ya, karena kemungkinan lebih agresif dan mungkin sudah ada metastasis dan sebagainya ke ovarium dan sebagainya. Atau LVSI dan ke KGB dan sebagainya. Kalau jadi sehingga penata laksanaannya akan beda, tidak hanya simple hysterectomy. Tapi kalau di suatu tempat yang tidak mungkin dilakukan kuret, Dr. Burham ya, terpencil dengan usia menopause, mungkin data dasar itu penting. Pertama itu tadi dipastikan dia bukan dari serviks, kemudian yaitu jadi kontur uterusnya secara TVS, ketebalannya, permukaannya masih jelas apa enggak itunya apa massa intraendometrium intrakavum uteri itu masih jelas atau sudah yang tidak beraturan itu ya tentu berbeda ya. Jadi data dasar imaging sederhana yang kita punya itu bisa membantu kita sebenarnya walaupun tidak dikuret gitu. Ada tambahan? Kalau saya ya kalau memang daerah terpencil tidak ada fasilitasnya, tidak ada salahnya dilakukan HTSOB pada pasien postmenopause. Saya kira itu. Jadi ya ini kebetulan waktu udah hampir habis. Sangat menarik diskusi ini. Sebetulnya masih cukup panjang yang mungkin bisa kita diskusikan. Mungkin ada banyak pertanyaan lain. Mungkin kalau ini mau diangkat lebih luas, mungkin pada PIT atau pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi masalah ini menyangkut masalah dokter umum, masalah SPOG umum, dan masalah soal fasilitas yang ada di daerah, dan lainnya. Saya kira mungkin kesempatan kali ini kita akhiri saat ini. Kami ucapkan Dr. Wida Saraswati, Dr. Subandi yang telah berkontribusi bagus untuk kolega-kolega kita, maupun juga untuk Dr. GP atau mungkin yang lainnya. Saya kira mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sangat seru sekali diskusi kita sore hari ini dan mohon maaf bila masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab karena waktu juga yang sangat terbatas. Dan berbicara mengenai perdarahan pasca menopause, tentunya pemeriksaan ginekologi menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui asal perdarahan. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan USG transvaginal yang menjadi modalitas awal yang juga sangat penting untuk mengeklusi kemungkinan adanya endometrium atau keganasan. Dan tentunya biopsi juga memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui jenis histopatologi pada pasien dengan keluhan perdarahan pasca menopause. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator kita hari ini, Dr. Wita, Dr. Subandi, Dr. Burham, dan tentunya juga Dr. Tovan. Dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, sampailah kita di penghujung acara. Semoga materi ASOGI membawa banyak manfaat bagi kita. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi kepada semua peserta, dan mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Jangan lupa untuk kembali mengikuti ASHOGI seri ke-43 dengan tema peran SPOG dalam operasi kanker serviks hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuwun Dr. Burhan, atau nuwun Mbak Rita. Mbak Rita langsung ngelis. Atau nuwun Mas Bandi, Pak Bandi. Sehat semuanya. Dr. Nisa selalu sehat ya, Dr. Widama juga, Mbak Lucy.